apa? Ayo, jangan gitu. Jangan tanya kepada jin lah. Ditanya nomor coba keluar apa enggak gitu. Nah itu maunya lumayan ya. Enggak. Lah sukma saya kemana itu orang tempatnya? Misal sukma saya kan punya tempat ini tuh Bu. Dia masuk ke alam bawah sadar. Kalau ini sering ngelantur gara-gara sukma hilang atau gimana ini? Aduh, kadang-kadang kalau ngobrol sama saya ngelantur ya aneh-aneh. Itu perlu diruqyah enggak orang kayak saya ini? Nah, ini kembali ke konteksnya tadi. Iya, nah. Mohon maaf nih kalau banyak tanya ya. Enggak apa-apa lah. Santai aja. Jadi kayak gitu. Saya kan enggak cuman saya di keluarga saya yang seperti itu. Iya. Nah, itu bagaimana kiat-kiat bukan kiat lah ya. Lebih kepada kita meng-counter kita supaya jangan sampai peristiwa seperti itu terulang pastinya. Kayak kita pribadi ketakutan kan, saya dimanfaatkan ini sama dunia jin kan, kadang-kadang kayak gitu Bang. Iya. Itu baiknya kayak gimana? Satu kayak gini. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi itu kan karena keturunan ya, faktor keturunan. Bisa jadi orang tua kita, kakek buyut dan lain sebagainya, canggah kita itu ahli supranatural kan kayak gitu. Mereka punya banyak amalan, setiap amalan memiliki khodam kayak gitu kan. Iya, seperti yang di channel kemarin diobrolin. Saya harus nonton itu. Kan saya subrek. Subrek. Iya itulah. Jadi dari amalan-amalan mereka, dari amalan-amalan orang tua kita, yang akhirnya pada saat orang tua kita itu bisa sudah meninggal, jadi amalan-amalan mereka atau khodam mereka itu tidak bertuan, dan kita sebagai anak-anak mereka itu punya pedaran energi dari mereka, seolah-olah mau sinkron, mau satu gelombang, tapi tidak satu gelombang, karena ada darah orang tua kita yang mengalir di kita, jadi satu gelombang. Jadi mereka itu akan lebih mudah untuk masuk karena dari amalan-amalan orang tua kita. Nah, untuk proteknya, iya betul, itu yang saya harapkan. Sudah sekarang jangan bergelut dalam dunia seperti itu, dalam dunia supranatural yang kadang-kadang kita nggak paham, yang akhirnya menjadikan benalu bagi kita. Merepotkan gitu. Udah lah, mendingan santai, waktunya bekerja ya bekerja, waktunya kita istirahat itu lebih indah nantinya. Jadi kita ndak begitu berpikir tentang hal seperti itu terus. Dan protek yang kedua, tetap berdoa sama Allah. Bah, saya pengen nanya lagi nih. Oh iya. Tentang kesurupan kan ada loh banyak kesurupan massal gitu kalau di sekolahan itu. Nah, iya. Gimana Bang? Kok bisa sampai terjadi massal gitu? Kayak gini. Sebenarnya apakah bangsa mereka itu banyak sekali yang menyurupi sehingga semua anak-anak satu siswa satu sekolahan itu bisa kesurupan semuanya? Iya. Kembali ke sugesti sebenarnya. Sebenarnya kesurupan bisa juga satu. Tapi sugesti mereka atau rasa takut mereka akhirnya orang lain bisa seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa jadi bukan kesurupan, tapi karena pola pikir mereka itu sendiri. Jadi mereka nggak kesurupan, koyo. Jawabannya koyo-koyo. Halusinasi mereka. Ilusi mereka mengikuti orang itu, rasa takut itu sendirilah yang menyebabkan mereka kesurupan. Itu perlu diruqyah enggak orang kayak saya ini? Kalau di TV itu ada yang orang-orang pernah kesurupan katanya, wah diruqyah aja. Itu perlu atau tidak? Iya, perlu dan tidak perlunya ya tergantung pengen sendiri kan kayak gitu. Kalau semua yang namanya ruqyah itu kan untuk memperbaiki hal-hal yang buruk pada diri kita, penyakit yang ada dari kita itu semuanya keluar semua. Iya. Ya, kalau itu hal yang baik lakukanlah. Dan saran ya lakukanlah. Kayak gitu. Biar nanti pintunya itu tertutup, tidak lagi kesurupan-kesurupan seperti itu. Dan satu lagi, pada saat ada orang kesurupan jangan ditanyai. Bodoh banget kalau kita mau tanya sama orang kesurupan. Nah itu malah kalau mohon maaf nih kalau di channel-channel yang kayak Mas bikin ini, Mas Gondrong bikin ini itu malah jadi komoditi kayaknya apa ya bahasa kerennya apa? Jadi sengaja misalnya Mas Gondrong ini saya datang saya masukin, kesurupan gitu. Itu bisa nggak sih Pak? Saya abah nih tahu dunia khodam lah katakannya itu kalau bisa dunia jin apa ya? Iya. Kita panggil satu jin, kita masukkan ke Mas Arif sebagai mediator gitu. Itu beneran bisa atau hanya bisa jadi itu real nyata? Ya,
bisa jadi itu settingan kan kayak gitu. Iya Nah, betul. pada saat real ya, kita bahas yang real. Nah, Misalkan masuk beneran, terus ditanya, Iya. kayak gitu kan. Iya. Apakah kita yakin bangsa jin itu jujur? Kan nggak yakin. Iya. Bertanyalah untuk kepentingan kita kepada orang yang tahu kita. Siapa yang lebih tahu? Ya sesama manusia. Apa? Ayo, jangan gitu. Jangan tanya kepada jin lah, beda dimensi, Iya. beda alam. Nah, gitu. Berarti kita salah. Ya, Kalau salah. kita tanya ke orang yang kesurupan itu siapa, dari mana datangnya, itu Nah, salah. gitu. ngapain? Bikin repot-repot kayak gitu. Nah, gitu kan. Bikin capek-capek gitu. Ngapain? Tanyalah kepada ahlinya. Ya, jadi mereka menjawabnya bohong. Ya gitu. bohong-bohong kan bisa jadi seperti itu. Ditanya nomor coba keluar apa enggak gitu. ya itu maunya lumayan ya. Enggak, jangan bermain dalam dunia seperti itulah. Bermain Tapi bisa Pak, sengaja dimasukkan. bisa. Bisa. Berarti ada mungkin beberapa yang ada di media, baik media online ataupun televisi itu memang Iya. beneran terjadi, dimasukin beneran atau kayak Abah bilang settingan. Itu memang ada apa sih bahasanya? Ritualnya gitu. Kayak gini, bangsa mereka kan bangsa halus. Begitu kan. Tergantung energi kita kuat atau tidak memegang energi mereka dan memasukkan ke tubuh mediator. Kayak gitu. Kalau mereka kuat memegang energi itu dan dimasukkan ke mediator, otomatis terjadilah kesurupan yang beneran. Karena mereka masuk ke dalam jasad kita kan kayak gitu. Lah gini Pak, dari channel yang kemarin saya tonton punyanya Mas Gondrong apa? Seberang ngobrol masalah itu ya, saya jadi penasaran banget. Itu kan ada katanya dimasukkan ke orang, kalau orang yang masuk kayak gitu, itu kan manusia kan kata apa kalau nggak salah pernah bahas masalah Rusi urusan Allah katanya gitu. Iya. Tapi ada sukma gitu apa itu saya nggak tahu. Iya. Itu kalau nggak salah di konten yang masalah saya apa sih TIJ kayak gitu Iya. terus bilang ambil sukmanya ntar gitu ya. Iya. Saya nggak tahu itulah. Iya. Nah, berarti kalau saya misal nih mau disuruhi orang itu sukma saya diambil diganti dulu atau gimana sih? Enggak. Lah sukma saya kemana itu orang tempatnya misal sukma saya kan punya tempat ini tuh Bu. Dia masuk ke alam bawah sadar. Bukan mengganti sukma. Oh bukan. Kecuali penarikan sukma ya, kayak si siapa itu, Gus Idris katanya Berarti seperti itu. kalau sukma ini kan rumah saya. Kalau sukma ibaratnya ada sukma nih katanya. Kalau nggak salah itu di channel 9 kali pernah diomongin apa ya? Ya. Sukma gitu. Itu diambil kayak mau dimasukin. Nah, ini kan rumah sukma saya. Mau dimasuki ibaratnya ini minuman udah masuk kopi. Terus dimasukin lagi air putih yang lain. Nah ini yang kopinya kemana saya sukma saya gitu loh. Itu loh maksud saya gitu. Yang namanya sukma itu bukanlah ruh. Iya. Kayak gitu. Kalau dalam bahasa kedokteran mungkin kayak saraf sensorik atau saraf motorik kan kayak gitu. Jadi pada saat diambil sukma A, sukma B gitu hilang kesadarannya, jadilah orang yang linglung kayak gitu, penggerak otak kan kayak gitu. Diambil sukmanya menjadi orang linglung. Ini kan dalam dunia supranatural dan tidak mudah. Tapi apa sendiri pernah mengalami gitu? Ada orang datang ke apa? Katanya sukmanya diambil, pernah mengalami apa enggak? Ya ada pernah. Ya berarti ngelantur kayak gitu Pak. Bisa ya seperti itu ngelantur. Tapi enggak mudah lah orang. Kalau ini sering ngelantur gara-gara sukmanya hilang atau gimana ini? Aduh, kadang-kadang kalau ngobrol sama yang ngelantur ya aneh-aneh. Aduh, ketahuan nih. Wow, Saya kira ini main-main sukma gitu, lemas sukmanya lagi. Enggak semudah itu. Enggak Berarti yang semudah bercanda itu. ya. Orang ambil sukma, orang tarik sukma. Itu enggak semudah itu. Orang tinggal gerakan tangan, wes langsung sukmanya sudah keambil. Enggak semudah itu. Bahkan ribuan orang, satu orang saja yang bisa belum tentu seperti itu. Tapi kayaknya kalau dari obrolan apakah Pak udah pahami? Kayaknya bisa mungkin ya. Besok saya minta diajarin gitu. Tapi udah ini Bang. Makasih Pak obrolannya ada anak lantur ya. Kita teman-teman sama Mas Gondrong ini biasa kayak gitu. Satu yang kedua memang punya apa sih ya pemikiran punya kadang nyeleneh sebenarnya. Saya sampai tanya sama ini, kamu kok bikin kapten kayak gini? Tapi kadang-kadang kumpul kayak gitu apa punya basic kamu ya? Penasaran. Iya. Ya iseng pengen tanya jadi ke depannya mbok
Mbok saya sering kesini. Ya monggo nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sih sebenarnya tadinya nggak mau kayak Mas Arif jangan direkam lah. Nanti saya viral ya. Udah.